Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Nah, dari pengertian ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pengujian hipotesis ini menguji pernyataan. Pernyataan yang bagaimana yang kita uji? Pernyataan yang merupakan dugaan sementara dari suatu penelitian. Jadi kalau kita meneliti sesuatu, pasti di tujuan penelitian terdapat nilai dugaan dari pernyataan. Nah, dugaan tersebut kita bisa buat uji dengan menggunakan uji hipotesis. Misalkan saya punya pernyataan bahwa rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah 450. Nah, ini pernyataan harus kita uji kebenarannya. Apakah memang 450 rata-ratanya atau lebih dari atau kurang dari 450? Karena ini pernyataan kita belum bisa ajukan kebenarannya kalau kita belum punya data. Pernyataan yang kedua, misalkan lebih dari 5% mahasiswa setuju dengan kenaikan BBM. Ini pun sama, harus kita uji karena mungkin saja apakah tepat 5% atau kan tidak sama dengan 5%. Nah, pernyataan yang seperti ini yang bisa mengandung nilai benar atau salah, yang memuat nilai angka tentunya, kita harus uji kebenarannya lewat pengujian hipotesis. Cara menguji hipotesis ada 5 tahap. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Di sini ada nilai H0 dan H1. H0 adalah dugaan awal dan H1 adalah hipotesis kebalikan dari H0 atau hipotesis alternatifnya. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan nilai hitung dari nilai statistik. Yang keempat, menentukan nilai kritis. Ini berkaitan dengan distribusi peluang yang kemarin kita pelajari. Kemudian yang kelima adalah membuat kesimpulan akhir. Oke, untuk tahap yang pertama dalam pengujian hipotesis adalah merumuskan hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis, kita punya nilai H0 dan H1. Untuk H0 adalah pernyataan mengenai parameter populasi. Dan nilai di H0 selalu mengandung nilai sama dengan. Ada yang sama dengan biasa, kemudian kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, ini yang harus perlu digarisbawahi. Kemudian untuk di hipotesis alternatif atau H1, ini adalah hasil asumsi dari penelitinya. Dan nilainya tidak mengandung nilai sama dengan. Misalkan tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, dari hipotesis H1 ini perlu diperhatikan lagi dua hal. Yang pertama, saya ulangi kembali. Untuk merumuskan hipotesis, kita perlu yang namanya pernyataan. Pernyataan ini bila mengandung dugaan sementara, maka kita sudah bisa menyebutnya bahwa dia mengandung hipotesis. Nah, dari pernyataan yang mengandung hipotesis tersebut, kita lihat apakah pernyataannya mengandung sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kita tuliskan di H0. Kalau dia mengandung tidak sama dengan, lebih dari, dan kurang dari saja, kita tuliskan pernyataannya di H1. Nah, setelah menentukan H0 dan H1, selanjutnya kita tentukan ujinya satu pihak atau dua pihak. Kalau di H1-nya mengandung nilai tidak sama dengan, maka dia gunakan untuk uji dua pihak. Dan jika mengandung lebih dari atau kurang dari, kita gunakan uji untuk satu pihak. Sebagai contoh, untuk pernyataan yang pertama,
Peluang lahir bayi laki-laki adalah 0,5. Ini adalah pernyataan yang membentuk nilai sama dengan. Sehingga kalau membentuk nilai sama dengan, kita bisa tuliskan di H0. Nah, ini bentuk sama dengan di H0. Jadi pernyataannya P sama dengan 0,5. P karena dia merupakan nilai peluang. Peluang lahir bayi laki-laki adalah 0,5. Kalau sudah ditentukan di nilai H0, maka H1-nya tinggal buat kebalikannya. Kalau di sini sama dengan, maka di H1-nya tinggal buat yang tidak sama dengan. Begitu. Untuk pernyataan yang kedua, rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah 450. Nah, ini pun sama. Rata-rata nilai TOEFL mahasiswa mengandung nilai sama dengan. Maka di H0 kita tuliskan mu sama dengan 450. Kenapa mu? Karena ini mengandung nilai rata-rata. Jadi kalau hipotesisnya rata-rata, kita tuliskan mu. Kalau hipotesisnya peluang, kita tuliskan huruf P. Gitu. Untuk mu sama dengan 450, kita tulis di H0. Kebalikannya kita tulis di H1, tidak sama dengan. Pernyataan yang ketiga, rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah lebih dari 450. Karena pernyataannya mengandung lebih dari, maka kita tuliskan di nilai H1. Mu-nya lebih dari 450. Untuk kebalikannya kita tulis di H0. Mu kurang dari 450 nilainya. Pada tahap yang kedua, kita menentukan taraf signifikan atau alfa. Taraf signifikan ini adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian statistik. Besarnya beragam, ada yang 1%, 5%, 10%, dan besar ini ditentukan oleh peneliti. Kemudian, nilai alfa ini akan menentukan daerah H0-nya ditolak. Jadi, besarnya alfa akan sangat berpatok pada besarnya daerah H0 yang ditolak. Tahap selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Untuk uji satu rata-rata atau uji satu populasi, terdapat dua rumus yang bisa kita gunakan, yaitu rumus Z dan rumus T. Kapan ini digunakan? Kalau kita tidak mengetahui nilai sigma atau nilai simpangan baku dari populasi dan sampelnya besar, lebih dari 30, maka pengujian statistik bisa menggunakan uji Z. Tetapi jika sigmanya tidak diketahui dan sampelnya kecil, maka kita bisa menggunakan uji T. Kapan sigma itu diketahui? Sigma itu diketahui bisa dari jalan cerita soal, atau bisa dari hasil jurnal yang terdahulu, atau bisa hasil dari penelitian terdahulu. Nah, jika tidak ada nilai sigma dan n-nya kecil, kita bisa lakukan pengujian dengan nilai yang kedua, yaitu dengan statistik uji T. Pada tahap yang keempat, kita menentukan titik kritis. Titik kritis ini dipengaruhi oleh pernyataan di nilai H1. Jika H1-nya mengandung tidak sama dengan, maka pengujian dilakukan secara dua pihak. Untuk dua pihak, jika alfa yang kita tentukan pada tahap kedua adalah 5% misalkan, maka di daerah yang penolakan, yang merah zona ini, zona merah, kita bagi dua nilai alfanya. 5% kita bagi dua. Untuk daerah kiri dan daerah kanannya sama.
Untuk uji satu pihak atau pihak kanan, misalkan untuk H1-nya yang bernilai lebih dari. Ingat, lebih dari berarti kita penolakannya di sebelah kanan, sesuai dengan arah panahnya. Kalau lebih dari, maka ke sini arah panahnya. Besarnya luas yang diarsir yang merah ini sebesar nilai alfanya. Begitupun untuk uji pihak kiri, ini daerah penolakannya jika dia H1-nya bernilai kurang dari. Nah, ya kalau kurang dari panahnya ke sini. Berarti yang diarsir di zona merah yang sebelah kiri. Besar luasnya adalah sebesar alfanya. Tidak dibagi 2. Oke, kita coba aplikasikan cara menguji hipotesis pada soal berikut. Pada tahun 1970-an, tinggi badan rata-rata orang Indonesia adalah 161 cm dengan varians 81 cm. Saat ini diduga telah terjadi kenaikan rata-rata tinggi badan bila dibandingkan dengan tahun 1970-an. Untuk membuktikannya, diambil contoh acak berukuran 35 dan diperoleh rata-rata sebesar 167 cm. Ujilah apakah dugaan tersebut benar pada taraf nyata 5%. Diasumsikan sampel berdistribusi normal. Nah, untuk menunjukkan dia dilakukan pengujian hipotesis, kita bisa keywordnya dia diduga. Karena hipotesis itu adalah pendugaan sementara, maka kalau dalam soal terdapat kata-kata diduga atau misalkan ujilah apakah terdapat dugaan atau ujilah hipotesis, maka soal tersebut dikerjakan dengan menguji hipotesis. Nah, untuk yang diketahui dari soal, kita lihat rumusan yang dipakai. Untuk rumus yang dipakai di uji satu rata-rata, kalau tidak rumus Z, ya rumus T. Kita sesuaikan. Sebetulnya rumus ini hampir sama, yang berbeda adalah dinilai ini, dinilai sigmanya. Dinilai sigma. Kalau di Z kita menggunakan sigma, karena diketahui kalau di T kita menggunakan rumus S-nya, atau simpangan baku dari sampel. Nah, kalau dari soal ini, apa saja poin yang kita ketahui? Misal, kita lihat apa saja yang mengandung angka-angka. Yang pertama, 161. Yang ini 161 itu dia adalah rata-rata tinggi badan. Ini rata-rata bisa nilai mu atau nilai x. Nah, cara menentukan apakah dia mu atau x bar, kita lihat apakah ini dari hasil data sebelumnya atau dari hasil sampel. Kalau dari data sebelumnya, maka 161 ini adalah nilai dari rata-rata populasi atau mu 0. Kemudian nilai varians yang ini. Nilai varians 81. Varians dilambangkan dengan sigma kuadrat, maka sigma kuadratnya sama dengan 81 cm. Yang kita butuhkan adalah nilai simpangan bakunya. Maka tinggal diakarkan dari 81 yaitu 9. Yang selanjutnya, ada sampel acak berukuran 35. Ini adalah kita hitung nilai N-nya, 35. Kemudian, besar rata-rata yang kita hitung dari sampel adalah 167. Kalau rata-rata sampel, kita simbolkan dengan nilai X bar. X bar sama dengan 167. Dan angka yang terakhir, yang ini 5%, ini adalah nilai alfanya atau taraf nyatanya atau taraf signifikannya. Ini poin-poin yang kita dapat ambil dari soal. Kemudian, karena dia mengandung nilai uji, maka kita harus melakukan 5 step dalam pengujian hipotesisnya. Oke, dari soal yang tadi kita sudah bisa ketahui poin-poin yang kita butuhkan. Yang pertama, rata-rata populasi,
varians, kemudian N-nya, kemudian rata-rata sampel atau X-bar, dan taraf nyatanya. Dan yang ditanyakannya adalah uji pernyataan bahwa terjadi kenaikan rata-rata tinggi badan bila dibandingkan dengan tahun 1970-an. Nah, dari pernyataan ini yang harus kita garis bawahi adalah terjadi kenaikan, dugaannya terjadi kenaikan. Ini mengandung nilai lebih dari. Jadi tinggi badan 1970-an lebih rendah dibandingkan dengan yang sekarang. Jadi sekarang sudah terjadi nilai kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka jika nilainya terdapat lebih dari, kita bisa tuliskan di H1-nya. Maka H1-nya adalah mu-nya lebih dari mu 0. Mana mu 0-nya? Mu 0-nya yang bernilai 161, yang ini mu 0-nya. Kemudian lawannya H1 adalah H0. Kita tuliskan mu sama dengan mu 0-nya. Mu 0-nya sama 161. Di H0 boleh kebalikan dari lebih dari atau kurang dari sama dengan, di sininya di H1-nya boleh, atau sama dengan pun gak masalah. Karena yang jadi penentu itu adalah nilai yang di H1, yang di penentu yang ini, yang akan menentukan. Setelah kita punya poin diketahui, kemudian ditanyakannya sudah jelas, kita tinggal menggunakan 5 step dalam pengujian hipotesis untuk menjawab soal ini. Step yang pertama, tentukan hipotesis. Sudah ada H0-nya dan H1-nya. H0-nya mu-nya sama dengan mu 0, dengan mu 0-nya 161, dan di H1-nya mu-nya lebih dari mu 0 yang bernilai 161 juga sama. Step yang kedua, tentukan taraf signifikannya. Dari soal sudah diketahui taraf signifikannya sebesar alfa sama dengan 5%. Step yang ketiga, tentukan statistik ujinya. Kita gunakan uji Z di sini karena nilai sigma-nya diketahui dan sampelnya besar atau N-nya lebih dari 30. Nah, dengan kita menggunakan nilai Z ini, tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Z rumusnya X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. X barnya 161, mu 0-nya X barnya 167, mu 0-nya 161, sigmanya 9, dan N-nya 35. Hasil ini akan bernilai 3,94. Step selanjutnya adalah menentukan titik kritisnya. Nah, titik kritis ini kita buat dulu grafiknya dengan memuat, karena dia nilainya satu arah. Satu arah dari mana? Saya ingatkan ulang bahwa kalau dia H1-nya bernilai lebih dari, maka ini akan mempengaruhi nilai kritis menjadi satu arah. Arahnya arah mana? Arahnya arah kanan. Arahnya arah kanan, besarnya sebesar nilai alfanya. Yang 5% ini alfanya. Alfa sama dengan 5%. Nah, karena kita punya uji normal baku, statistik normal baku yang dari pertemuan kemarin bernilai kumulatif, maka untuk mencari daerah yang 5% ini, kita gunakan sifat kebalikannya. Yaitu tinggal menghitung 1 dikurangi 5% yang ini. Maka daerah yang dipanahkan biru akan bernilai 0,95 luasnya. Gitu. Ini kita gunakan untuk mencari daerah yang ini, titik kritis ini nih. Berapa nilai garis ini? Kita gunakan nilai kebalikan dari nilai peluang 5%. Untuk melihat berapa luas 0,95, kita gunakan tabel normal baku dengan mencocokkan yang nilai 0,95-nya ada di daerah yang mana. Nah, di sini untuk 0,95 kita tidak punya nilai aslinya kan ya, sehingga adanya nilai pendekatan.
Nah, yang ini pendekatannya. Pendekatannya di 0,945, 9495 dan 0,9505. Sehingga bisa ditarik tengah-tengahnya. Kita tarik, lihat ke samping, dia bernilai 1,64 dan ke atas ini bernilai 0,04 dan 0,05. Sehingga pertengahannya ada di nilai 0,45. Nah, sehingga peluang 0,95 ini akan bernilai 1,645. Nah, yang ini kita tempelkan di grafik, akan bernilai 1,945. Setelah diketahui nilai ini, nilai garis ini 1,645, kita bisa lanjutkan ke step selanjutnya. Ini sudah saya tempelkan nilai dari 1,645. Nah, untuk menunjukkan dia kesimpulannya diterima H0 atau ditolak H0, masukkan nilai hasil statistik uji yang ini ke grafiknya. 3,94 adanya di sebelah sini. Ya, lebih dari 1,645. 3,945. Karena dia berada di daerah yang diarsir, maka kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Kalau di daerah diarsir harus diingat semua kesimpulannya H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, kita kembalikan, kita lihat dulu hipotesisnya. H0 ditolak, yang ini ditolak, maka yang diterimanya yang H1. Berarti rata-rata tinggi badannya sudah lebih dari 161. Atau rata-rata tinggi badannya sudah mengalami kenaikan. Contoh yang kedua, sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik yang dikatakan mempunyai kekuatan rata-rata 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Ujilah hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa kekuatan rata-ratanya tidak sama dengan 8 kg. Bila diambil 50 sampel batang pancing dan dihitung menunjukkan rata-rata kekuatan 7,8 kg. Gunakan taraf nyata 0,01. Data ini diasumsikan berdistribusi normal. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat dulu apa yang diketahui dari soalnya. Dari sini ketahui rata-rata populasinya 8 kg. Kenapa ini rata-rata populasi? Karena dia diketahui dari data sebelumnya. Kemudian kita simbolkan μ0. Selanjutnya simpangan bakunya bernilai 0,5 kg. Banyaknya sampel yang diambil 50. Rata-rata sampel dari 50 data ini adalah 7,8 kg. Selanjutnya taraf nyatanya 0,01. Setelah diketahui, seperti biasa, poin yang ditanyakannya yang menjadi pertanyaan adalah kekuatan rata-rata batang pancing tidak lagi sama dengan 8 kg atau masih sama. Jadi ini yang ditanyakannya. Oke, setelah kita ketahui poin-poin yang ada di soal, kemudian yang ditanyakan juga sudah ada, kita tinggal menjawab soal dengan pengujian hipotesis. Step yang pertama, kita tentukan dulu hipotesisnya. Seperti biasa, yang menjadi pertanyaan di soal adalah apakah rata-rata kekuatan batang pancing tidak sama dengan? Nah, kalau mengandung tidak sama dengan, maka kita simpannya di H1. Maka mu tidak sama dengan mu0. Mu0-nya bernilai 8. Jadi mu tidak sama dengan 8. Lawannya kita tuliskan di H0. Lawannya ini kalau tidak sama dengan, maka lawannya adalah mu sama dengan 8. Step yang kedua, kita tentukan taraf signifikannya 1% dari soal.
Step yang ketiga, kita tentukan statistik ujinya. Masih sama, kita menggunakan uji Z karena sigmanya diketahui dan N-nya besar, yaitu berjumlah 50. Nah, kita tinggal masukkan apa yang diketahui ke rumusnya. X bar 7,8, mu 8, sigmanya 0,5, N-nya 50. Setelah dihitung, akan menghasilkan nilai minus 2,83. Step selanjutnya yaitu menentukan titik kritisnya. Sekarang kita bisa menentukan nilai kritisnya. Nilai kritis seperti biasa ditentukan dari H1-nya apa. Karena H1-nya berbentuk nilai tidak sama dengan H1-nya tidak sama dengan, maka hipotesisnya bernilai dua arah kiri dan arah kanan. Karena dua arah ini, maka daerah yang merah akan bernilai setengah dari alfanya. Alfanya adalah 1% dibagi 2. Bernilai setengah persen atau 0,5%. Nah, untuk mencari daerah yang merah, yang penolakan H0, kita gunakan sifat kebalikannya. Karena yang kita ketahui yang diarsir warna biru, yang ini semuanya warna biru, panah biru. Kita tinggal menghitung luasnya dengan 1, luas keseluruhan kurva dikurangi setengah persen. Akan menghasilkan 99,5% atau sama dengan 0,995. Nah, setelah ini kita tinggal mencari berapa nilai ini, nilai garis ini, kalau luas yang diarsir yang ini bernilai 0,995. Kita cari di grafiknya, ternyata dia berada di antara 0,9949 dan 0,95551. Karena ini tidak ada nilai yang pastinya, kita buat tengah-tengahnya di sini. Akan bernilai 0,075. Sehingga garis ini adalah nilai 2,5 dari sini, 2,575-nya dari sini, dari pertengahan 0,07 dan 0,08. Dari step yang ini, intinya kita akan mendapatkan nilai garis kritisnya yang bernilai 2,575. Nah, garis kritis yang tadi, yang ini, disimpan di sini dan di arah yang kiri juga dengan bernilai minus. Kenapa bernilai minus? Karena ini dua sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau kita sudah tahu nilai dari garis yang ini, kita masukkan hasil dari perhitungan statistik ujinya, yaitu minus 2,83. Masukkan akan berada di sini. 2,83 minus 2,83. Sehingga berada di daerah penolakan H0. Artinya H0 yang ini kita tolak, yang kita terima yang H1-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan rata-rata batang pancing tidak sama dengan lagi 8 kg. Jadi mungkin 8,5 atau mungkin kurang dari 8,5 kg. Maka ada kemungkinan lebih atau kemungkinan kurang. Itulah yang menyebabkan pengujiannya menggunakan dua arah atau dua sisi. Contoh yang ketiga. Berikut ini menunjukkan durasi film yang dihitung dalam menit yang diproduksi perusahaan W. Ada beberapa data untuk durasi film. Yang pertama 102 menit, 86 menit, 98 menit, hingga 134 menit. Dengan mengasumsikan durasi film berdistribusi normal, diduga rata-rata durasi film kurang dari 90 menit. Nah, dari pernyataan ini terdapat kata-kata diduga.
Ini sudah menunjukkan dia menguji hipotesis. Hipotesisnya yang mana? Yang menjadi pernyataannya. Yang ini, rata-rata durasi film kurang dari 90 menit. Oke, dari soal ini kita bisa ketahui beberapa poin. Yang pertama, data yang diketahui ada 7, yaitu 102, 86, hingga 134, itu adalah 7 data. Kemudian kita bisa hitung juga dari data ini, rata-ratanya sebesar 100,29. Dihitung juga simpangan bakunya, bernilai 17,63. Cara menghitung simpangan baku sudah saya terangkan di bagian cara menghitung ukuran dispersi. Selanjutnya, μ0 adalah 90 menit. Ini juga diketahui dari soal sama. Dan yang terakhir, jika soal tersebut tidak menunjukkan nilai taraf signifikan, asumsikan selalu alfanya bernilai 5% atau 0,05. Yang ditanyakan dari soal, apakah rata-rata durasi film ini kurang dari 90 menit? Nah, pernyataan ini berupa dugaan yang menunjukkan nilai kurang dari. Kalau kurang dari, maka simpannya di H1. Maka μ-nya kurang dari 90. Oke. Untuk menjawab dengan menggunakan pengujian hipotesis, kita lakukan step-step dalam uji hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis. Ini di soal sudah kita dapatkan poin untuk H1-nya, karena dia memuat nilai kurang dari. Kurang dari, μ kurang dari, maka ini disimpan di H1. Lawannya adalah yang simpan di H0. Kita bisa tuliskan μ-nya sama dengan 90, atau μ-nya boleh kita tuliskan juga lebih dari sama dengan 90. Boleh, ini tidak akan merubah kesimpulan. Kemudian, step yang kedua, kita tentukan taraf signifikannya 5%, dan step yang ketiga, kita lihat statistik uji yang digunakan. Nah, karena di soal tidak diketahui nilai sigma, maka kita gunakan rumusnya rumus T. Maaf, di sini rumus T. Ini T. Nah, poin-poin untuk rumus T sudah kita dapatkan juga, yaitu X bar-nya 100,29, μ-nya 90, S-nya 17,63, dan N-nya bernilai 7. Kalau dihitung akan bernilai 1,54. Tahap yang keempat, menentukan nilai kritis. Karena dia menggunakan statistik T, maka nilai kritisnya kita gunakan distribusi T. Distribusi T kalian bisa search di internet dengan keyword tabel distribusi T statistik. Bukan T student, T statistik. Nah, dari tabel ini ada 2 parameter. Yang pertama parameter DF, dan yang kedua parameter taraf signifikannya atau alfa. Untuk soal yang tadi, DF-nya akan bernilai 6. 6 ini dari banyaknya data dikurangi 1. Atau banyaknya data ada 7 dikurangi 1, jadi bernilai 6. Dan alfanya 5%. Kemudian karena nilainya dia H1 berbentuk hipotesis satu arah, ini, maka kita gunakan yang one tail. One tail-nya untuk 5%. Oke, kita tunjukkan di tabel, kita lihat untuk DF-nya 6. DF-nya 6. Dan one tail-nya 0,05. Akan bernilai nilai tabelnya 1,94. Nilai ini kemudian kita tempelkan di kurva. Nah, kita tempelkan di kurva yang ini. Nilai garis ini bernilai minus 1,94. Selanjutnya,
Ini untuk nilai hasil statistik uji yang 1,54 bisa kita tempelkan di kurvanya. 1,54 berada di daerah ini, di sini di daerah positif. 1,54. Oke. .54, kemudian karena dia berada di daerah yang tidak diarsir, maka kita bisa simpulkan H0-nya diterima. Sehingga ini yang diterima dan yang H1-nya yang kita tolak. Artinya rata-rata durasi filmnya 90 menit. Begitu. Sampai di sini pertemuan hari ini saya akhiri. Silahkan untuk yang ada yang bertanya silahkan komen di bawah. Untuk presensi silahkan lakukan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.